Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat pagi, Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya, Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo yang akan menemani Anda dengan sejumlah informasi. Tentunya menemani Anda yang mungkin lagi macet-macetan sekarang karena ini Mau ke lagi puncak, ya mungkin ya kan, atau ke sejumlah destinasi wisata lainnya karena ini kan libur panjang. Betul pemirsa, jadi memang hari ini adalah libur panjang sekolah dan tahun baru Islam 1447 Hijriah. Nah, volume penumpang kereta api jarak jauh di daerah operasi 1 Jakarta mengalami lonjakan signifikan. Jadi sepanjang periode 19 sampai 30 Juni 2025, KAI Daob 1 Jakarta melayani hampir 400.000 penumpang kereta api jarak jauh. Selain naik mobil, mengendarai mobil, naik kereta juga ya Jason? Betul. Untuk itu manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta Iksvan Henry Wintoko ini bilang bahwa pagi ini jumlah penumpang mengalami lonjakan tertinggi selama masa libur sekolah dan libur tahun baru Islam, yakni mencapai sekitar 40.000 orang yang berangkat dari Daob 1 Jakarta. Nah pemirsa, kita lihat lagi, ini penting untuk orang tua yang putra-putrinya masih sekolah. Jadi gimana sih cara mengisi libur panjang sekolah untuk anak-anak tapi tetap produktif dengan banyak kegiatan positif? Nanti akan hadir ada beberapa ulasan untuk Anda yang akan kami hadirkan bersama psikolog keluarga Novi Puspita Chandra. Ya, nanti kita akan bahas ya gimana sih supaya anak-anak liburan bisa bonding sama keluarga, bukannya malah terus main-main HP atau main-main gadget ya. Oke, tapi berikutnya setelah informasi soal liburan, nah ini dia nih, ini mungkin bisa juga jadi pilihan warga baik itu yang ada di Jakarta maupun yang di luar Jakarta untuk datang ke sini. Tapi harus tetap diingat bahwa kita harus tetap waspada ya, karena khawatir bakalan ada perilaku kriminalitas alias copet yang bisa terjadi kalau kita nggak hati-hati ya. Aduh, jangan khawatir tapi ya, jangan terlalu berlebihan khawatirnya. Nanti akan kami hadirkan tips aman untuk menghindari copet di tengah keramaian di Jakarta Fair. Ya, seperti apa nanti ulasannya nanti akan kita bahas pokoknya selengkapnya dalam Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kepadatan lalu lintas terjadi di jalur puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat hari Jumat pagi ini. Nah, ini karena libur panjang ya Jason ya? Betul, ini karena libur Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Dan kalau kita melihat pemirsa informasinya untuk mengurai kepadatan kendaraan di sana, pihak kepolisian itu menerapkan sistem ganjil genap yang diberlakukan sejak pintu masuk atau di sekitar exit tol Jagorawi, Simpang Gadok menuju kawasan Puncak Bogor. Dan petugas gabungan sendiri dikerahkan di sekitar exit tol Jagorawi untuk memeriksa plat atau tanda nomor kendaraan. Hanya kendaraan dengan plat nomor ganjil yang diperbolehkan untuk melintas. Ini sudah ada ganjil genap saja, tapi masih antusiasmenya untuk ke sana tuh ramai sekali ya. Jadi perhatikan ya pemirsa, kalau seandainya Anda ingin pergi ke puncak, perhatikan nomor polisi kendaraan yang Anda gunakan. Nah, pengendara kalau hari ini ya berarti ini kan tanggal ganjil ya. Nah, kalau Anda menggunakan nomor polisi genap, maka nanti akan diputar balik. Jadi harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai salah nomor polisi. Betul, tapi yang tidak harus diperhatikan tidak hanya soal wisata saja atau jalanan di ibu kota, tapi jalanan yang masih rusak. Karena kalau jalanan rusak ini nggak diperbaiki atau akses nggak diperbaiki, akibatnya akan seperti ini nih pemirsa. Ada seorang remaja yang tengah sakit di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, akhirnya terpaksa ditandu. Bahkan ini mencapai jarak sejauh 13 km untuk menuju puskesmas terdekat karena kondisi akses jalan yang buruk. Oke, kita lihat ya pemirsa, ini nih. Ini jadi cara ditandunya seperti ini, ada remaja yang sakit. Ini direkam oleh video amatir warga dan penanduannya itu juga hanya dengan menggunakan sarung seadanya saja pemirsa, diikat dengan bambu. Ini adalah bagaimana warga yang secara bergantian menandu karena jarak tempuhnya sangat jauh pemirsa. 13 km jauhnya untuk menuju ke puskesmas terdekat supaya bisa mendapatkan pertolongan medis.
Ya pemirsa, di mana pemerintah daerah setempat diminta atau diharapkan bisa segera memperbaiki akses jalan yang ada agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Karena kasihan ya, mereka sakit butuh pertolongan tapi bahkan harus 13 km yang artinya ini kan beberapa jam. Iya, dan kalau seandainya tidak ada warga yang gotong royong, Ya. waduh gimana itu nasibnya. Aduh, jangan sampai deh terulang di daerah lainnya. Nah, ini juga pemirsa jangan sampai terulang ya. Ini adalah kasus korupsi. Nah, terkait dengan kasus korupsi, yang paling hangat adalah Sekjen PDIP yang Hasto Kristianto yang sudah menjadi terdakwa kasus suap PAW Harun Masiku mengaku tidak mengetahui adanya dana talangan sebesar 1,5 miliar dalam kasus pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku. Jadi angka dana talangan 1,5 miliar ini muncul dalam percakapan WhatsApp antara ex kader PDIP Saiful Bahri dengan advokat Doni Tri Istiqomah. Nah, Hasto ini menyebut klaim aliran dana darinya bertolak belakang dengan persidangan kasus suap PAW terdahulu. Hasto menyatakan kalau Saiful membawa namanya untuk berbohong terkait dengan dana talangan itu. Saya mau ajak Anda pemirsa, kalau begitu kita akan simak langsung apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto berikut ini. WA-WA yang saya ketahui melalui persidangan, baik pada tahun 2020 maupun sekarang. Nah, sehingga terhadap segala hal yang disampaikan dari keterangan saksi-saksi, sejak awal saya tidak mengetahui adanya suap, kemudian ada dana operasional, nama-nama saya sering dipakai oleh pihak lain untuk kepentingan-kepentingan tertentu, dan dalam fakta persidangan, baik dari saudara Doni Tri Istiqomah maupun Saiful Bahri yang tadi banyak dibahas dalam persidangan, itu adalah upaya mereka berdua, mereka yang meng-create segala sesuatunya termasuk dana operasional tersebut. Namun karena tanggung jawab saya sebagai warga negara, ya pertanyaan dari JPU saya jawab, meskipun itu adalah percakapan dari orang lain yang tidak saya ketahui dan baru saya ketahui pada saat persidangan ini. Terima kasih. Pemirsa, berita selanjutnya, jadi ada seorang pendaki gunung asal Jepang, Chiaki Inada, meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit setelah dievakuasi dari Gunung Huascaran di Peru. Ya kalau kita lihat kan di dalam negeri sudah kejadian ya, pendaki asal Brazil, tapi ternyata di negara lain, ini di Peru dialami oleh Chiaki Inada, 40 tahun bersama dengan rekannya Sake Terada, 36 tahun yang mengalami hipotermia saat mendaki Gunung Huascaran di Peru. Nah keduanya ini ditemukan berada di ketinggian 6.600 meter di atas permukaan laut dalam kondisi mengalami hipotermia. Jadi Chiaki Inada meninggal dunia dalam perjalanan dengan helikopter menuju ke rumah sakit, sementara Sake Terada dinyatakan dalam kondisi selamat dan saat ini sudah melewati masa kritisnya, pemirsa. Dan pemirsa, kita ke hot topic berikutnya lagi. Usai gencatan senjata dengan Iran, Israel kembali menyerang Gaza dengan brutal hingga mengakibatkan 20 orang meninggal dunia. Jadi kita lihat pemirsa, di sana Kementerian Palestina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.